Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di vlog Ilmu Bidan yang menyediakan informasi seputar kesehatan. Dengan saya Bidan Erni, kali ini saya akan membahas tentang macam-macam gangguan haid. Haid merupakan proses alami yang dialami setiap wanita, yaitu dengan keluarnya darah dari kemaluan karena luruhnya dinding rahim sebagai akibat tidak terjadinya kehamilan. Nah, haid pertama kali terjadi pada usia pubertas sekitar 10 hingga 12 tahun. Namun ada kalanya terdapat gangguan haid pada wanita. Macam-macam gangguan haid ini dapat digolongkan berdasarkan yang pertama, siklus haid, yang kedua, sedikit atau banyaknya darah yang keluar saat haid, yang ketiga, perdarahan di luar haid. Nah, gangguan haid yang pertama yaitu kita bahas berdasarkan kelainan dari siklus haid. Nah, gangguan haid berdasarkan kelainan siklus haid ini dapat dibedakan menjadi yang pertama amenore, yang kedua oligomenore, yang ketiga polimenore. Nah, amenore itu dimana kondisi seorang wanita tidak mengalami haid. Nah, hal ini normal terjadi pada wanita yang belum pubertas, pada wanita hamil, pada wanita menyusui, dan pada wanita yang sudah menopause. Nah, amenore ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu amenore primer dan amenore sekunder. Nah, amenore primer ini dimana seseorang wanita tidak mengalami haid sejak pubertas. Nah, penyebabnya itu biasanya karena yang pertama tidak terbentuknya organ kewanitaannya, yang kedua bisa jadi karena gangguan dari fungsi indung telur, yang ketiga bisa jadi karena himen atau selaput darahnya tertutup rapat sehingga darah haid tidak keluar. Yang keempat, pubertas terlambat. Yang kelima, gangguan pada sistem saraf pusat. Sedangkan amenore sekunder merupakan kondisi di mana seorang wanita sebelumnya mengalami haid namun berhenti haid lebih dari 3 bulan. Nah, umumnya kondisi ini disebabkan karena kehamilan, sedang menyusui, dan sedang menggunakan alat kontrasepsi atau KB. Namun jika bukan karena penyebab tadi yang telah saya sebutkan, nah penyebab lain bisa disebabkan karena yang pertama kekurangan gizi, yang kedua sedang mengalami stres atau depresi, yang ketiga gangguan hormon, yang keempat gangguan indung telur, dan yang kelima sedang mengalami penyakit kronis. Selanjutnya yaitu oligomenore, yaitu dimana kondisi siklus haid memanjang lebih dari 35 hari namun jumlah perdarahannya tetap sama. Nah, faktor penyebabnya yaitu yang pertama gangguan keseimbangan hormon, yang kedua gangguan indung telur seperti PCOS, yang ketiga sedang mengalami stres ataupun depresi, yang keempat adanya kelainan pada bentuk rahim ataupun leher rahim yang menghambat pengeluaran darah haid, yang kelima yaitu adanya tumor yang melepaskan estrogen, yang keenam yaitu terjadinya penurunan berat badan yang berlebihan. Nah, jika teman-teman mengalami oligomenore dan sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan mulai mengganggu kesuburan, nah baiknya teman-teman segera berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk mendapatkan terapi yang tepat. Selanjutnya, polimenore, yaitu dimana kondisi seorang wanita memiliki siklus haid lebih singkat, yaitu kurang dari 21 hari. Pada wanita polimenore akan mengalami haid 1-2 kali dalam 1 bulan bahkan lebih. Nah, namun polanya teratur dan relatif jumlah perdarahannya sama bahkan lebih banyak. Adapun penyebab dari polimenore yaitu yang pertama gangguan dari keseimbangan hormon. Nah, gangguan ini biasanya terjadi pada 3-5 tahun setelah mendapatkan menstruasi pertama dan juga dapat terjadi karena menjelang menopause. Nah, yang kedua yaitu karena sedang mengalami stres ataupun depresi. Nah, yang ketiga yaitu gangguan dari indung telur, yang keempat yaitu pasien dengan gangguan makan, yang kelima yaitu penurunan berat badan berlebihan, dan yang keenam yaitu penggunaan obat-obatan tertentu seperti aspirin, terus juga obat untuk pengencer darah dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman mengalami kondisi ini dan berlangsung terus-menerus, baiknya segera konsultasi dengan dokter kandungan. Karena jika dibiarkan dapat mengganggu aliran darah pada tubuh serta mengganggu kesuburan. Nah, gangguan haid yang kedua yaitu kelainan dari banyaknya perdarahan dan lamanya perdarahan saat haid. Nah, kelainan dalam banyaknya jumlah darah serta berapa lama perdarahan yang terjadi ini dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu yang pertama menorrhagia dan hipomenore. Haid yang berlangsung lama dengan jumlah darah yang dikeluarkan terlalu banyak setiap harinya melebihi 80 ml dalam sehari, yaitu disebut dengan menorrhagia atau hipermenore. Nah, kondisi seperti ini dapat kita lihat dari jumlah pembalut yang diganti dalam sehari serta gumpalan darah yang keluar. Nah, kondisi seperti ini akan membuat tubuh kehilangan banyak darah dan memicu terjadinya anemia dengan gejala yaitu lemah, lesu, terlihat pucat, terus juga sulit untuk berkonsentrasi, serta napas lebih pendek. Adapun faktor penyebabnya yaitu antara lain yang pertama infeksi saluran reproduksi, yang kedua adanya gangguan atau kelainan pembekuan darah, yang ketiga dampak dari penggunaan IUD, obat-obatan untuk kemoterapi, obat-obatan antiinflamasi, serta obat-obatan untuk pengencer darah. Nah, yang keempat yaitu karena adanya kelainan anatomi dari rahim seperti adanya miom, adanya polip, adanya kanker pada dinding rahim. Nah, biasanya untuk memastikan ini semua tentunya harus melalui pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan. Sedangkan perdarahan haid yang jumlahnya sedikit dan berlangsung lebih singkat kurang dari 3 hari dengan siklus haid yang teratur disebut dengan hipomenore. Nah, faktor penyebabnya yaitu yang pertama karena gangguan hormonal, yang kedua karena kekurangan gizi, dan yang ketiga bisa jadi karena wanita tersebut memiliki penyakit menahun yang menyebabkan berkurangnya kesuburan. Gangguan haid yang ketiga yaitu perdarahan di luar menstruasi atau metrorhagia. Nah, metrorhagia ini bersifat bercak dan terjadi secara terus-menerus. Metrorhagia ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metrorhagia karena kehamilan dan metrorhagia di luar kehamilan. Metrorhagia karena kehamilan penyebabnya yaitu karena sedang mengalami keguguran dan mengalami hamil di luar kandungan. Sedangkan metrorhagia di luar kehamilan yaitu faktor penyebabnya karena yang pertama kanker leher rahim, yang kedua kanker endometrium atau kanker yang menyerang bagian lapisan dalam rahim, yang ketiga yaitu peradangan yang disertai dengan perdarahan seperti endometriosis, dan yang keempat yaitu kelainan hormonal. Nah, jadi dapat disimpulkan jika teman-teman mengalami perdarahan yang tidak normal atau tidak wajar yang terjadi bersamaan dengan haid ataupun di luar haid dan terjadi secara terus-menerus, baiknya jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk mendapatkan penanganan serta terapi yang tepat. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.